Halo guys, selamat datang. Sebelum memulai alangkah baiknya jika subscribe dan like-nya dulu dan biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Jadi langsung saja kita mulai ceritanya. Di kaki Gunung Kendeng, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Cibungur, tepatnya di Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dikelilingi oleh hutan bambu dan jalan berbatu yang hanya muat satu mobil. Desa ini tampak tenang di siang hari, namun berubah menyeramkan saat malam tiba. Di balik ketenangannya, Cibungur menyimpan rahasia kelam yang lama terkubur. Di ujung desa, terdapat area pemakaman tua yang dikenal sebagai Lewi Berem. Makam ini sudah ada sejak zaman kolonial dan menjadi tempat peristirahatan terakhir para sesepuh desa. Namun, belakangan proyek pembangunan jalan desa memaksa beberapa makam di sana untuk dibongkar. Tanpa izin dan tanpa ritual adat, alat berat mulai menggali tanah yang selama puluhan tahun tidak tersentuh. Penduduk mulai resah, terutama para orang tua yang merasa ini akan membawa petaka. Haji Marsudi, tokoh agama dan sesepuh tertua di desa, sudah memperingatkan, kuburan itu bukan cuma tanah dan batu nisan. Di sana ada yang menunggu tenang. Kalau diganggu, jangan salahkan kalau mereka marah. Tapi peringatan itu diabaikan. Pemuda-pemuda desa yang tergabung dalam proyek pembangunan menganggap itu cuma mitos. Termasuk Andi, lulusan teknik sipil yang baru kembali dari Bandung, yang memimpin tim penggali. Kita butuh akses jalan, Pak Haji. Ini zaman modern, bukan zaman jimat, katanya santai. Hari pertama pembongkaran berjalan lancar, tapi malam harinya warga yang tinggal dekat kuburan mulai mengeluh. Mereka mendengar suara tanah digali, suara orang merintih, dan kadang suara kain berkibas. Anak kecil bernama Raka mengaku melihat sosok putih berdiri di dekat pohon beringin besar di tengah makam. Malam Jumat pertama setelah pembongkaran, bau bangkai menyebar ke seluruh penjuru desa. Lampu-lampu padam satu persatu, dan tepat tengah malam terdengar suara ketukan dari setiap pintu rumah. Tok, tok, tok. Ketika dibuka, tak ada siapapun, tapi di lantai selalu ada jejak lumpur dan tanah basah. Sejak malam itu, teror pun dimulai. Matahari tenggelam di balik horizon, menyisakan langit merah darah yang perlahan berubah gelap di atas. Dusun Jangkar Wetan. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan sesajen yang membusuk dari arah kompleks pemakaman tua yang baru saja dibongkar paksa. Malam itu adalah malam pertama setelah pemindahan paksa puluhan kuburan lama demi proyek pembangunan perumahan. Tapi bagi warga Karangjati, itu adalah awal dari bencana yang tak terbayangkan. Rian, mandor proyek, berdiri di luar pos sementara, rokok di tangan gemetar. Meski hatinya tak tenang, ia tak kuasa menolak perintah pemilik proyek yang ngotot agar lahan segera dibersihkan. Kini, dengan jenazah yang dikubur ulang secara tergesa, rasa bersalah dan kecemasan mencengkeram pikirannya. Di barak pekerja, dua buruh bangunan Tono dan Budi berdebat menentukan siapa yang harus berjaga malam itu. Mereka akhirnya mengundi. Tono kalah. Tepat pukul 2 dini hari, Tono duduk sendiri di kursi plastik tua dengan senter kecil di tangannya. Hening, terlalu hening. Daun-daun bergesek meski angin hampir tak terasa. Lalu terdengar suara-suara gesekan seperti sesuatu yang berat diseret di atas tanah. Tono. Namanya terdengar lirih, seperti bisikan, tapi menggema entah dari mana. Senternya bergetar. Cahaya redup menari di antara pepohonan. Ia menoleh cepat ke arah suara.
dan di sana dalam cahaya remang ia melihatnya. Sesosok makhluk terbungkus kain kafan putih, wajahnya tertutup kain yang kusut dan robek. Ia tak berjalan, ia melayang. Tubuhnya kaku, bergerak tersentak seperti digerakkan oleh kekuatan yang tidak alami. Tono menjerit, terjatuh, dan berlari secepatnya menuju barak. Ia membangunkan Temon-Temonia dengan panik. Pocong? Aku lihat pocong di pagar barat. Awalnya mereka menertawakannya. Tapi ketika mereka keluar, tanah di sekitar pagar barat terlihat amblas. Seperti ada sesuatu yang merangkak keluar dari dalam. Dian memutuskan untuk menghentikan pekerjaan sehari penuh. Ketakutan mulai menyebar. Para pekerja mulai berbicara tentang kutukan, roh penasaran, dan bahwa mereka telah mengusik sesuatu yang tak seharusnya. Namun tak satu pun dari mereka berani mengucapkan kebenaran yang mereka semua rasakan. Pocong itu bukan sekadar hantu. Ia adalah penjaga, dan mereka telah melewati batas. Teror baru saja dimulai. Desa Sukajadi kembali dihantui ketakutan. Sejak peristiwa pembongkaran makam oleh para pekerja proyek, suasana desa menjadi dingin dan mencekam. Seolah udara dipenuhi bisikan gaib yang tak terlihat, namun bisa dirasakan. Malam itu, Pak Rahmat penjaga malam proyek mengalami hal yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Sekitar pukul 2 dini hari, saat ia sedang duduk di pos jaga sambil menyeruput kopi hangat, terdengar suara langkah kaki di antara kerikil dan tanah basah. Langkah itu berat, lambat, namun jelas, seperti menyeret kain basah di tanah. Awalnya, Pak Rahmat mengira itu hanya ulah hewan atau mungkin salah satu pekerja yang belum tidur. Namun saat ia menengok ke arah sumber suara, tak ada siapa-siapa, hanya kabut yang perlahan turun dan pepohonan yang berderak pelan tertiup angin. Ia menyalakan senter, tapi cahaya tidak bisa menembus gelap di depan. Justru dari balik kabut, muncul siluet putih berdiri diam. Tingginya hampir 2 meter, tubuhnya terbalut kain kafan kotor dan basah. Matanya kosong, hitam pekat, dan tubuhnya sedikit bergetar, seperti mencoba melepaskan diri dari ikatan yang tak kasat mata. Pak Rahmat panik. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya kaku. Kakinya terasa berat, seperti ditarik oleh tanah. Dalam sekejap, makhluk itu menghilang. Tapi suara langkah kaki yang diseret masih terdengar, mendekat dan terus mendekat. Keesokan paginya, tubuh Pak Rahmat ditemukan oleh warga dalam keadaan linglung. Ia hanya bisa berkata, "Dia marah, jangan ganggu dia." Kuburannya, Desa Sukajadi, gempar. Warga mulai percaya bahwa pocong dari makam yang dibongkar benar-benar ada. Mereka menuntut proyek dihentikan. Namun pihak pengembang tak menggubris. Mereka menganggap semua itu hanyalah histeria kampung. Namun malam-malam berikutnya, teror semakin nyata. Satu persatu pekerja mengundurkan diri. Bahkan ada yang menghilang tanpa jejak. Dan setiap malam, suara langkah menyeret itu kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Malam itu, langit gelap watu seakan menggantung rendah. Udara begitu berat, menyelimuti kawasan makam tua yang beberapa minggu lalu dibongkar untuk dijadikan lahan pemukiman. Namun, setelah pembongkaran itu, satu persatu kejadian aneh mulai muncul, membuat warga resah dan penjaga malam tak lagi berani berjaga sendiri. Darmawan, seorang satpam baru yang ditugaskan menjaga proyek pembangunan, malam itu datang lebih awal, berbekal senter, radio tua, dan segelas kopi panas. Ia duduk di pos penjagaan yang menghadap langsung ke lahan bekas makam. Di sana, tanah yang belum rata tampak seperti luka besar di tengah pemukiman yang dulu. Sunyi dan penuh cerita mistis. Pukul 11 malam, Darmawan mulai mendengar suara lirih. Bukan dari radio yang kini mati, tapi dari arah timur lahan. Suara itu seperti tangisan, lirih, pilu,
dan membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba mengabaikan, mengira itu hanya imajinasinya. Namun tangisan itu makin jelas, seolah mendekat. Dengan senter di tangan, Darmawan memutuskan memeriksa sumber suara. Ia berjalan pelan di antara sisa-sisa batu nisan yang masih tertancap setengah badan. Di titik tertentu, ia melihat bekas liang kubur yang terbuka belum tertutup penuh oleh pekerja. Di sanalah suara tangisan itu terdengar paling keras. Ia mendekat. Tiba-tiba, udara di sekitarnya menjadi dingin. Napasnya membentuk embun dan lampu senter mulai berkedip. Di depan liang, sesosok kain putih berdiri membelakanginya. Darmawan tertegun. Sosok itu perlahan berbalik. Tak ada wajah, hanya lubang hitam menganga. Dan dari dalamnya keluar suara tangisan yang memecah keheningan malam. Darmawan terpaku. Kakinya kaku, seolah diikat oleh rasa takut yang tak kasat mata. Sosok itu mendekat, melayang pelan. Dan saat jaraknya tinggal sejengkal, makhluk itu membuka wajahnya lebar-lebar, memperlihatkan mulut besar yang penuh taring menghitam dan darah pekat. Sontak Darmawan berteriak, menjatuhkan senter, dan berlari tanggang lenggang ke arah pos. Namun sesampainya di sana, ia mendapati radio tua yang sebelumnya mati kini menyala, sendiri menyiarkan suara azan subuh. Meski waktu baru menunjukkan pukul 1 dini hari, ia tak bisa menjelaskan apa yang ia lihat malam itu. Tapi sejak kejadian tersebut, Darmawan mengundurkan diri. Ia tidak pernah kembali ke lokasi proyek dan berkata pada warga bahwa tempat itu telah mengusik sesuatu yang seharusnya tidak dibangunkan. Dan suara tangisan itu masih sering terdengar, selalu dari arah liang lama yang belum sempat ditutup kembali. Setelah kejadian malam itu, suasana desa Karangjati semakin mencekam. Rumor tentang pocong dengan wajah hancur yang gentayangan terus menyebar. Bahkan warga yang sebelumnya tidak percaya, kini memilih menutup pintu sebelum maghrib dan enggan melewati area pemakaman. Bahkan di siang hari sekalipun, Dimas dan Pak Slamet belum menyerah. Mereka tahu, teror ini bukan hanya tentang roh penasaran, tapi ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang membangkitkannya. Bersama Ratihana dari almarhum Mbah Wiryo yang dikenal memiliki ilmu spiritual turun-temurun, mereka mulai menyusun rencana untuk menelusuri sejarah tanah yang kini menjadi lokasi makam. Tanah itu dulunya milik kerajaan kecil yang lenyap dalam semalam, ujar Ratih saat mereka berkumpul di rumah Pak Slamet. Konon, tempat itu pernah menjadi lokasi hukuman bagi para pengkhianat kerajaan. Mereka dikubur hidup-hidup, tidak dimakamkan secara layak. Arwah mereka masih terjebak, penuh dendam dan kemarahan. Malam itu, ketiganya kembali ke makam. Ratih membawa kemenyan dan benda pusaka warisan Mbah Wiryo, sebuah batu akik berwarna merah darah yang diyakini bisa mengungkap peristiwa masa lalu. Begitu mereka tiba, suasana langsung berubah. Angin berhembus dingin dan aroma busuk menusuk hidung mereka. Ratih mulai membaca doa dan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Batu akik di tangannya perlahan menyala merah. Dalam penglihatan batin Ratih, tanah pemakaman berubah menjadi tempat eksekusi. Ia melihat kilatan bayangan orang-orang yang diseret, dikubur hidup-hidup dengan wajah penuh ketakutan. Di antara mereka, seorang pria berpakaian bangsawan berdiri tenang. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Ia menunjuk satu persatu korban dan salah satunya adalah pocong yang selama ini meneror. Dimas merinding. Jadi, dia korban pengkhianatan masa lalu? Bukan hanya itu, jawab Ratih pelan. Ritual pembongkaran makam yang dilakukan tanpa izin spiritual membangunkan dendam mereka. Pocong itu adalah penjaga tempat ini, penjaga kutukan. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka retak. Asap putih keluar dari liang kubur, dan suara tangisan bercampur tawa menggema. Pocong itu muncul lagi, tapi kali ini tidak sendirian. Di belakangnya,
sosok-sosok lain muncul tak utuh. Beberapa bahkan tanpa kepala. Ratih berdiri di depan, mengangkat batu akik yang kini bersinar terang. Kami datang bukan untuk menantang. Kami hanya ingin mengembalikan kedamaian tempat ini. Kalian telah cukup menderita. Namun sosok pocong itu justru mendekat. Matanya yang kosong menatap dalam. Ia seolah hendak berkata sesuatu. Tapi suara gaib lain tiba-tiba menggelegar, keras dan penuh amarah. Jangan percaya mereka, pengkhianatan belum berakhir. Pak Slamet langsung mundur. Apa maksudnya itu? Ratih pucat. Ada yang lain, yang lebih besar. Sesuatu atau seseorang yang tidak ingin mereka tenang. Ini bukan sekadar teror. Ini adalah perang antara yang tertindas dan penguasa lama. Dimas menatap sekeliling. Napasnya berat. Kalau begitu, kita harus mencari akar dari semua ini. Mungkin bukan arwah yang menjadi masalah, tapi seseorang yang masih hidup, yang menggunakan kekuatan mereka untuk menebar ketakutan. Malam itu belum selesai, tapi satu hal kini jelas. Apa yang mereka hadapi bukan hanya cerita horor, melainkan sejarah gelap yang bangkit dari liang lahat. Dan mereka kini berada tepat di tengahnya. Malam itu, suasana di kampung Cibadak begitu sunyi. Angin bertiup pelan, namun membawa hawa dingin yang tidak biasa. Setelah kejadian di pos ronda semalam, para warga mulai membatasi aktivitas malam hari. Tapi tidak bagi Yanto, Pak Budi, dan Surya. Ketiganya memutuskan untuk kembali ke area makam yang dibongkar. Demi mencari tahu siapa sosok yang sebenarnya mengusik ketenangan mereka. Lokasi yang mereka tuju adalah bekas lahan pemakaman di belakang Masjid Al-Maun. Tepatnya di Jalan Rancamaya RT 02 RW 09, Cibadak, Sukabumi. Di tempat itu, sudah sejak siang hari terdengar isu bahwa ada warga yang melihat sosok putih melintas cepat di antara reruntuhan nisan. Warga percaya bahwa ini bukan hanya gangguan biasa, tapi akibat dari pembongkaran kubur yang tidak dilakukan dengan tata cara yang semestinya. Yanto membawa kamera perekam sederhana, sementara Surya membawa beberapa peralatan spiritual yang diberikan oleh kakeknya, seorang tokoh adat yang dikenal memahami ilmu pengunci alam gaib. Pak Budi tampak paling gelisah, namun tetap melangkah dengan keyakinan. Ketiganya tiba di area makam sekitar pukul ke-22,3. Lampu penerangan sangat minim. Hanya bantuan senter dari ponsel mereka yang menjadi cahaya penuntun. Di tengah reruntuhan batu nisan dan tanah yang mulai ditumbuhi ilalang, mereka menemukan sebuah lubang kubur yang tidak ditutup sempurna. Aku yakin ini tempat awal mula terornya, bisik Yanto. Surya lalu membuka bungkusan kain putih dan mengeluarkan sebuah botol berisi air bunga serta dupa kemenyan. Ia mulai membaca mantra pelindung dengan khusyuk, membentuk lingkaran kecil dari garam dan bunga 7 rupa. Namun, baru beberapa menit berlalu, angin mendadak berhembus kencang. Suara seperti kain yang diseret mulai terdengar dari arah belakang mereka. Pak Budi menoleh perlahan. Dan di kejauhan, tampak bayangan putih berdiri kaku di bawah pohon beringin tua. Sosok itu tak bergerak, hanya seolah mengamati mereka. Pocong itu muncul lagi, desis Pak Budi dengan wajah pucat. Yanto menyalakan kameranya, dan suara tangisan samar mulai terekam. Sosok putih itu semakin mendekat, namun langkahnya tidak seperti manusia. Ia melayang perlahan, nyaris tanpa suara, namun cukup untuk membuat lutut ketiganya gemetar. Surya dengan cepat mengambil garam dari kantongnya dan melemparkannya ke arah sosok tersebut. Dalam sekejap, angin berhenti. Sosok pocong itu berteriak keras, suara yang seolah berasal dari dua dunia. Ia kemudian menghilang dalam kepulan asap hitam yang muncul entah dari mana. Ketiganya terdiam, nafas mereka berat. Jantung berdegup kencang. Aku rasa ini belum berakhir, ucap Yanto, lirih
sambil menatap ke arah tanah yang belum sepenuhnya tertutup. Dan malam itu menjadi awal dari pemanggilan yang lebih besar karena tanpa mereka sadari, gerbang ke alam lain telah terbuka lebih lebar. Pocong yang datang bukan lagi satu, dan teror berikutnya akan lebih mengerikan. Langit malam desa Karangjati mendung berat angin, membawa aroma tanah basah yang bercampur bau anyir menusuk hidung. Pak Darto berjalan cepat melewati jalan setapak menuju makam tua yang selama ini jadi pusat kengerian warga. Di tangannya tergenggam sebilah keris pusaka warisan leluhur. Konon hanya benda itu yang mampu menahan kekuatan arwah penasaran yang kini mulai tak terkendali. Di belakangnya, Bayu dan Jatmiko mengikuti dengan wajah penuh cemas. Sejak kejadian terakhir di mana pocong muncul tanpa suara, hanya meninggalkan jejak tanah kubur yang berceceran sampai ke teras. Rumah warga semua tahu teror ini tak bisa lagi dihindari, harus dihentikan. Mereka berhenti di depan sebuah pusara tua yang tampak lebih gelap dibanding sekitarnya. Batu nisannya pecah, kain kafan berserakan seperti tercabik paksa. Inilah makam terakhir yang dibongkar para penjara artefak beberapa bulan lalu. Tidak ada yang tahu siapa yang dimakamkan di sana. Hanya warga tua yang menyebutnya sebagai Kiai Sepuh Orang Sakti yang dahulu mengunci gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Kalau kita tidak segera menutup gerbang ini, bukan cuma pocong, tapi semua makhluk dari balik batas akan datang, bisik Pak Darto. Ia mulai menggurat tanah dengan keris membentuk lingkaran sambil membaca mantra kuno. Angin berputar liar dan tanah bergetar halus. Tiba-tiba sesosok pocong muncul di tengah pusaran angin. Tubuhnya tinggi, matanya kosong, dan mulutnya menganga seperti hendak menjerit tapi tak bersuara. Bayu mundur, namun Jatmiko tetap berdiri. Pocong itu bukan hanya hantu. Ia tampak seperti dijerat amarah yang mendalam, bukan hanya karena makamnya diganggu, tapi karena sesuatu yang lebih besar. Mungkin dendam, mungkin peringatan. Pocong ini tidak ingin membunuh, kata Pak Darto pelan. Ia ingin makam ini dikembalikan seperti semula. Diberi doa, diberi hormat. Tanpa ragu, mereka menaburkan bunga 7 rupa, membaca doa, dan menutup kembali pusara dengan batu nisan baru yang dibawa Jatmiko. Saat doa terakhir selesai dibacakan, angin berhenti. Pocong itu masih berdiri, namun kini mengangguk pelan dan menghilang bersama kabut malam. Warga desa Karangjati tak lagi diganggu sejak malam itu. Namun satu pesan masih menggantung di benak. Semua orang jangan pernah mengusik yang telah tenang, sebab tak semua yang terkubur bersedia dilupakan. Keheningan malam, suara aneh mulai terdengar dari arah makam tua yang telah dibongkar oleh 3 warga, Darto, Wibowo, dan Jarot. Kali ini mereka tidak sedang menggali atau mencari pusaka, tetapi berkumpul di rumah Jarot untuk membahas kejadian-kejadian ganjil yang terus menghantui mereka. Setiap malam, aku mendengar suara tangisan dari arah lubang itu, ujar Wibowo dengan wajah pucat. Tangisan panjang, seperti seseorang yang minta tolong. Jarot mengangguk pelan. Aku juga mendengarnya. Kadang malah seperti suara anak kecil yang menangis. Darto yang semula skeptis, kini terlihat gusar. Jangan yang kita bangunkan bukan cuma satu arwah. Tak lama kemudian, mereka memutuskan untuk kembali ke makam tersebut malam itu juga, berharap bisa menemukan jawaban dan menghentikan teror yang terus meningkat. Mereka membawa lampu minyak, air doa dari ustaz lokal, dan sebuah jimat lama peninggalan ayah Jarot. Sesampainya di lokasi, suasana semakin mencekam. Tanah bekas galian masih basah dan berbau busuk. Pohon-pohon di sekitar makam bergoyang pelan, seolah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Tiba-tiba, dari dalam lubang yang mereka gali dulu, terdengar suara tangisan lirih. Suara itu
Bukan hanya sekadar suara, ada rasa sakit, dendam, dan kesedihan yang pekat. Kibowo mulai gemetar, memegangi dada sambil membaca doa. Lalu muncul kabut tebal dari arah hutan kecil di belakang makam. Kabut itu menggumpal dan membentuk sosok pocong yang sama seperti yang mereka lihat di malam pertama. Namun kali ini pocong itu tidak hanya satu. Dari balik pepohonan muncul pocong lain. Wajahnya hancur, matanya bolong, dan dari mulutnya keluar suara mengerang seperti tercekik. Pocong-pocong itu perlahan mendekat, membentuk lingkaran di sekitar mereka bertiga. Jarot dengan tangan gemetar memegang jimat yang dibawanya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Kita datang untuk minta maaf. Kami akan kembalikan semuanya, teriaknya putus asa. Namun Meklik-Meklik itu tak menunjukkan tanda akan berhenti. Justru satu pocong yang paling besar melayang lebih dekat, dan dari matanya keluar air hitam yang menetes ke tanah, menciptakan asap dan bau busuk. Darto akhirnya berteriak, "Cepat kuburkan kembali pusaka itu. Kita harus mengembalikan semuanya." Mereka bertiga berlari ke rumah Jarot dan mengambil benda-benda yang mereka ambil dari makam, seuntai tasbih tua, keris kecil, dan kain kafan yang mereka temukan. Tanpa pikir panjang, mereka kembali ke makam dan melemparkan semuanya ke dalam lubang, lalu menguruknya sambil terus membaca doa. Saat tanah terakhir menutupi lubang, suara tangisan perlahan menghilang. Kabut mulai menipis. Pocong-pocong itu tidak menghilang, tetapi mereka berhenti bergerak, dan satu persatu mereka rebah kembali ke tanah, seolah-olah diserap ke dalam bumi. Wibowo terjatuh terduduk, menangis lega. Kita hampir saja. Namun sebelum mereka pulang, suara berat terdengar dari balik nisan yang baru mereka tutup. Masih belum selesai. Malam itu angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Langit di atas TPU Rawagenteng yang terletak di Kelurahan Karangjati, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, tampak diselimuti awan kelabu tebal. Wawan, Randy, dan Bagas kembali menyusuri jalur kecil menuju lubang kubur tua yang sebelumnya mereka gali. Namun, kali ini mereka tak membawa cangkul atau alat berat apapun. Mereka hanya membawa senter dan alat perekam suara, sesuai permintaan Pak Wiryo penjaga makam, yang sejak awal telah memperingatkan bahwa mereka telah mengganggu ketenangan lama. "Gue dengar suara tangisan dari arah lubang itu," ucap Wawan pelan. Matanya tak lepas dari bayangan gelap di depan. "Kamu yakin bukan angin atau hewan?" sahut Bagas yang berusaha menenangkan diri. Meski tangan kirinya gemetar memegang senter, senter Wawan menyorot lubang itu. Tanah yang sebelumnya mereka gali kini terlihat lebih dalam dan lembab. Aneh, sebab hujan belum turun. Seminggu terakhir, lubang itu pun kini tampak seperti mengeluarkan hawa dingin, membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Aku taruh alat perekam di sini," kata Randy sambil meletakkan alat kecil itu di tepi lubang. Ia menekan tombol rekam lalu mundur perlahan. Tiba-tiba, JREEK, suara seperti kuku mencakar kayu terdengar dari dalam lubang. Mereka semua terdiam senter. Randy langsung menyorot ke arah suara. Tak ada apa-apa, tapi tanah di tepi lubang bergeser sedikit, seolah ada sesuatu dari dalam mencoba keluar. "Apa itu?" Wawan maju satu langkah, namun Bagas menariknya mundur. Jangan dekat-dekat." Mereka nyaris kabur saat dari balik semak terdengar suara Pak Wiryo berteriak, "Tutup kubur itu sekarang!" Pak Wiryo datang membawa segenggam bunga 7 rupa dan dupa yang menyala. Ia melemparkannya ke arah lubang sambil melantunkan doa-doa. Dalam bahasa Jawa kuno, aroma dupa memenuhi udara, menutupi bau busuk yang sempat tercium dari lubang itu. "Apa yang sebenarnya terjadi, Pak?" tanya Randy dengan suara bergetar. Pak Wiryo memandang mereka satu persatu dengan sorot mata tajam. Kubur itu
Dulu tempat dimakamkannya seorang dukun ilmu hitam. Warga menyebutnya Mbah Karim. Ia meninggal mendadak tanpa sempat diusir dari kampung. Katanya, siapapun yang mengusik, tanahnya akan dihantui oleh pangawikan roh. Dendam dari dalam tanah. Mereka terdiam. Hanya suara serangga malam dan bisikan angin yang menemani. Kalau memang begitu, kenapa belum ada yang menutup lubang ini? Wawan memberanikan diri bertanya. Pak Wiryo menghela napas. Karena tanah itu tidak bisa ditutup, kecuali dengan cara yang sangat khusus. Dan untuk melakukannya, seseorang harus bersedia menjadi penahan kutukannya. Penahan? Bagas bergidik, maksud Bapak. Tumbal. Pak Wiryo tak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah ke lubang yang masih menganga gelap. Di kejauhan, terdengar jeritan nyaring, seperti seseorang yang menjerit dari bawah tanah. Lalu disusul bau busuk yang makin kuat. Mereka semua mundur, sadar bahwa malam ini belum selesai. Bahkan, mungkin baru saja dimulai. Langit malam di atas desa Rawasedep tampak gelap gulita. Seakan bulan dan bintang memilih untuk tidak menyaksikan horor yang sedang terjadi. Keempat penjaga kuburan, Pak Darto, Yudi, Rendi, dan Surya, berdiri terpaku di depan lubang makam yang sempat mereka timbun kembali. Namun kali ini, lubang itu terbuka lagi dari dalam. Tanah yang basah tergeser pelan, dan dari kegelapan lubang muncul sepasang tangan berbalut kain kafan kotor. Gemetar, bergerak pelan, seperti meraba dunia nyata yang sudah lama ditinggalkan. Jeritan Surya memecah keheningan, menggema sampai ke ujung desa. Tubuhnya mundur, jatuh terduduk sambil menunjuk tangan itu. Astagfirullah, dia keluar lagi, gumam Pak Darto dengan wajah pucat. Rendi segera menyiramkan air doa yang disiapkannya ke arah makam. Tapi tetesan itu hanya membuat kain kafan tersebut berasap dan mengeluarkan aroma busuk menusuk. Yudi mencoba menenangkan semua orang, tapi jantungnya sendiri hampir meledak karena rasa takut. Tiba-tiba, sosok itu muncul sepenuhnya. Pocong yang dulu dikuburkan dengan kemarahan, dendam, dan ketidakberesan prosesi. Matanya bolong, wajahnya pucat dengan bekas luka jahitan kasar. Pocong itu tidak melompat, tapi melayang perlahan ke arah mereka. Kenapa kalian bangunkan aku? Suara berat dan serak terdengar. Meski mulut sosok itu tak bergerak, Pak Darto jatuh berlutut sambil menangis. Kami tak tahu kalau kau masih menyimpan dendam. Kami hanya ingin bersihkan makam. Sosok itu berhenti. Udara di sekitarnya membeku. Bayangan hitam menjalar dari kakinya, merambat ke tanah, mengubah rerumputan menjadi abu. Nama yang kalian sebut dalam doa itu bukan namaku. Kalian salah. Kalian tak pernah minta maaf padaku. Mereka terdiam. Ternyata nama yang tercatat di batu nisan dan yang mereka bacakan selama ini bukan nama asli sang arwah. Makam itu telah salah identitas sejak awal. Rendi menjerit, lalu siapa kamu sebenarnya? Sosok itu menunduk dan tiba-tiba semua lampu minyak padam. Dalam gelap terdengar suara pelan. Saksikan kebenaranku. Di akhir, tiba-tiba tanah kuburan di sekitar mereka bergetar. Deretan makam mulai terbuka satu persatu, seperti merespons panggilan gaib. Udara dipenuhi jeritan-jeritan yang seolah datang dari dalam liang lahat. Tanpa aba-aba, pocong itu menghilang ditelan kegelapan. Tapi mereka tahu, ini belum berakhir. Sosok itu akan kembali, dan mereka harus mengungkap siapa dia sebenarnya sebelum semua makam bangkit. Menyusul malam itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Awan menggantung rendah di langit desa Kedungarum, seolah menekan desa kecil itu dari atas. Di tengah kuburan yang dibongkar, 4 penjaga malam Pak Darto, Yudi, Rendi, dan Surya berdiri membentuk lingkaran mengelilingi lubang makam
dari mana pocong bangkit malam sebelumnya. Wajah mereka tak lagi hanya dipenuhi ketakutan, tapi juga ketegangan dan keputusasaan. Ini bukan cuma satu pocong, kata Surya dengan suara gemetar. Aku melihatnya semalam ada lebih banyak yang bangkit. Pak Darto mengangguk pelan. Kuburan ini telah dijadikan tempat ritual. Tanah ini sudah dikutuk. Kita tak bisa lari begitu saja. Randy menyeka keringat dari pelipisnya. Lalu kita harus bagaimana? Polisi, dukun, aku sudah panggil Mbah Kromo, ujar Pak Darto, dukun tua dari desa sebelah. Ia tahu sejarah tanah ini. Tak lama, suara lonceng kecil terdengar dari kejauhan. Sosok tua berjubah putih dengan tongkat kayu muncul dari balik kabut. Matanya sayu namun tajam, seperti bisa menembus dunia yang tak kasat mata. Kalian telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkubur, kata Mbah Kromo, lirih. Tanah ini dahulu tempat tumbalnya para pesugihan. Semua yang mati di sini tidak pernah benar-benar pergi. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Asap hitam mulai keluar dari lubang makam. Angin berdesir kencang, membawa suara jeritan dari dunia lain. Tiba-tiba, seluruh kuburan bergetar. Satu persatu, pocong muncul dari balik nisan. Bukan hanya satu atau dua, tapi puluhan. Mereka melompat pelan-pelan, mengelilingi mereka dalam lingkaran mencekam. Mata mereka kosong, namun dipenuhi kebencian yang dalam. Mbah Kromo mengeluarkan kain kafan putih dari tas tuanya, lalu membentangkannya ke arah langit. Ini adalah kain milik pemimpin ritual pesugihan dulu. Dengan ini, aku bisa memanggil arwahnya dan mengurung mereka kembali. Tapi saat mantra dilanjutkan, pocong-pocong itu mendadak berhenti bergerak. Dari kejauhan, sosok tinggi dengan wajah ditutupi kain lusuh, muncul pemimpin pesugihan yang dulu dikubur hidup-hidup karena pengkhianatan. Matanya merah menyala, suaranya seperti dengungan ribuan roh. Kalian yang membangunkanku, sekarang harus ikut bersamaku. Randy menjerit, mencoba lari, tapi terjatuh. Pocong mendekat. Yudi mencoba menariknya, namun satu pocong melompat ke arahnya. Pak Darto berusaha menahan mereka dengan kayu bakar, tapi tak berarti. Mereka semua terkepung. Dengan tenaga terakhirnya, Mbah Kromo menyelesaikan mantranya. Kain kafan terbakar seketika, menghasilkan cahaya terang menyilaukan. Pocong-pocong menjerit dan terbakar menjadi abu. Sosok pemimpin ritual berteriak panjang sebelum tubuhnya meledak menjadi ribuan keping api hitam. Sunyi, malam kembali gelap, tapi kini tanpa ancaman. Esok paginya, hanya 3 dari mereka yang ditemukan, Pak Darto, Yudi, dan Surya. Randy hilang tanpa jejak. Mbah Kromo pun menghilang entah kemana. Lubang makam telah tertutup kembali, seperti tidak pernah dibongkar. Desa Kedungarum pun akhirnya ditinggalkan warganya. Tak ada yang berani tinggal, tak ada yang berani berbicara tentang apa yang terjadi. Kuburan itu kini dikelilingi pagar kawat berduri dan pelang bertuliskan, dilarang masuk. Tanah ini terkutuk. Namun dari kejauhan, kadang terdengar suara kain bergesekan dan loncatan kecil di antara kabut. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum memulai, alangkah baiknya jika klik subscribe dan like-nya dulu, dan biar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Mari kita mulai ceritanya. Di antara hamparan sawah dan hutan jati yang membentang di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, terdapat sebuah desa tua bernama Wonoaji. Desa ini tidak tercatat dalam banyak peta, hanya dikenal dari mulut ke mulut dan menjadi rujukan bagi para peziarah spiritual yang mencari makom-makom wali tersembunyi. Di ujung desa berdiri sebuah makom sunyi, dikelilingi pagar bambu berlumut dan pohon beringin yang akar-akarnya mencengkeram tanah seperti tangan raksasa.
Nama makom itu tak pernah disebut langsung oleh warga. Mereka hanya menyebutnya sebagai makom Mbah Tapa. Dan menurut kepercayaan turun-temurun, itu adalah makam dari seorang wali atau murid rahasia dari Wali Songo yang dahulu menolak dikenal dunia. Dimas, seorang mahasiswa arkeologi dari Universitas Negeri Surabaya, datang ke Wonoaji dengan niat menyusun skripsi tentang peninggalan spiritual di desa-desa Jawa. Ia mendapat informasi dari blog mistis bahwa di Wonoaji ada situs tua yang belum pernah diteliti secara akademik. Namun sejak menginjakkan kaki di desa itu, Dimas mulai merasakan kejanggalan. Setiap malam, azan berkumandang dari arah makom. Meski tak ada pengeras suara, suara itu lirih, seperti datang dari masa lalu. Warga desa enggan berbicara panjang soal makom itu. Bahkan Pak Darmin, kepala dusun, hanya berkata singkat saat ditanya, "Nak, kalau kamu mau selamat, jangan pernah tidur menghadap utara di sini." Dimas, yang terbiasa berpikir logis, mengabaikan peringatan itu. Ia mulai mencatat kondisi makom, menggambar ulang bentuk bangunannya, dan merekam suara di sekitar area makam. Namun malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia tiba, suara azan berubah. Bukan azan biasa, melainkan lengkingan lirih bercampur isak tangis. Saat Dimas membuka rekaman dari ponselnya, terdengar bisikan samar, "Jangan bangunkan aku." Dan esok harinya, seluruh pagar bambu di makom itu ditemukan roboh, seperti diterjang sesuatu dari dalam. Malam itu, hujan turun dengan deras di desa Kadilangu. Demak, suasana di dalam rumah Pak Darto menjadi semakin mencekam setelah kejadian aneh yang dialami oleh Dimas yang melihat sesosok lelaki berjubah putih dengan wajah penuh cahaya. Pak Darto segera mengingatkan anaknya untuk tidak menceritakan hal itu kepada siapapun. Namun, rasa penasaran Dimas tak terbendung. Ia yakin sosok itu adalah salah satu dari Wali Songo. Keyakinan itu muncul setelah ia melihat kain hijau yang terikat di tongkat sosok tersebut, sebuah simbol yang diyakini sebagai pertanda dari para wali. Keesokan paginya, Dimas memberanikan diri masuk ke gudang tua peninggalan almarhum kakeknya, Kiai Mukhlas. Gudang itu selalu terkunci. Namun, entah mengapa, pagi itu gemboknya sudah terbuka. Di dalam, ia menemukan tumpukan kitab tua yang terbungkus kain putih dan bertuliskan huruf Arab gundul. Salah satu kitab itu terasa memanggilnya. Kitab itu tidak memiliki judul, namun di sampulnya terdapat cap berwarna merah dengan simbol matahari berkaki 8 lambang yang pernah dilihat Dimas di makam Sunan Kalijaga. Tanpa ragu, Dimas membuka halaman pertama. Begitu halaman itu terbuka, angin kencang tiba-tiba berhembus dari dalam gudang. Padahal semua jendela tertutup rapat. Tinta dari tulisan di dalam kitab seakan hidup, bergerak sendiri dan membentuk kalimat. Barang siapa membuka tanpa izin, maka warisan langit akan menagih janji lama. Tubuh Dimas membeku, tangan gemetar, dan keringat dingin menetes deras dari dahinya. Ia hendak menutup kembali kitab itu, namun suara berat menggema dari dalam ruang kosong. "Janjimu belum lunas, keturunan darah suci." Tiba-tiba lantai gudang retak dan cahaya keemasan muncul dari dalamnya. Dimas terseret ke dalam pusaran cahaya itu dan mendapati dirinya berada di tempat asing, sebuah ruangan kuno dengan pilar batu dan ukiran lafaz Allah di setiap sisi. Seseorang berdiri di hadapannya. Wajahnya bercahaya, mengenakan sorban putih dan jubah panjang. "Dimas, darahmu mengalir dari garis yang mulia. Namun warisan itu tidak untuk disia-siakan." Dimas ingin bertanya, namun mulutnya terkunci. Suara itu melanjutkan, "Akan ada ujian, dan jika kau gagal, tidak hanya kau yang akan binasa. Seluruh desamu akan menjadi bayangan." Dalam sekejap, Dimas kembali ke gudang. Kitab itu
tertutup kembali. Dan di sampingnya, kini tergeletak kain kafan yang basah dengan noda tanah merah. Sejak saat itu, Dimas tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam kembali turun di desa Kaliasa. Udara dingin mulai merayap dari sela-sela jendela rumah kayu tua yang kini dihuni oleh Raka dan Pak Hashim. Setelah kejadian malam sebelumnya saat Raka melihat sosok bayangan mengenakan jubah putih di dekat surau tua tidur menjadi hal yang mustahil baginya. Setiap suara malam seakan menggema dengan peringatan tak kasat mata. Pagi harinya, Pak Hashim mengajak Raka ke sebuah lokasi yang jarang dikunjungi warga, sebuah makam kuno yang dipercaya sebagai tempat peristirahatan seorang wali yang dahulu dikenal sebagai Al-Maghribi. Menurut cerita turun-temurun, beliau adalah salah satu utusan awal penyebar Islam di tanah Jawa yang tidak termasuk dalam daftar resmi Wali Songo, namun sangat dihormati oleh para santri dan penduduk lokal. Dulu, tempat ini ramai diziarah, ujar Pak Hashim sambil menunjuk makam yang tertutup lumut dan belukar. Tapi sekarang, tidak banyak yang datang. Banyak yang lupa akan jasa dan pesan-pesan beliau. Raka mengamati sekitar. Tempat itu terasa berbeda. Ada keheningan yang tidak biasa, bukan sekadar sepi, melainkan sunyi yang dalam. Seolah tanah ini masih menyimpan jejak langkah sang wali. Di ujung area makam, Raka melihat sebongkah batu nisan tak bernama. Pak Hashim menjelaskan bahwa nisan itu dulunya bertuliskan aksara Arab Jawi. Namun entah kenapa kini telah terkikis sepenuhnya. Saat Raka hendak menyentuh nisan itu, angin tiba-tiba berembus kencang. Daun-daun beterbangan dan terdengar suara gemerisik seperti bisikan dari masa silam. Raka terpaku. Ia mendengar suara samar. "Jangan biarkan warisanku terkubur dalam diam." Pak Hashim segera menarik Raka menjauh dari nisan itu. Wajahnya tegang. "Kau mendengarnya juga ya?" gumamnya. Raka mengangguk pelan. Hari itu menjadi titik balik. Pak Hashim mengungkapkan bahwa Al-Maghribi pernah meninggalkan manuskrip kuno berisi ajaran, doa, dan peringatan akan datangnya masa kelam bila peninggalannya dilupakan. Manuskrip itu tersimpan di dalam kotak kayu tua di rumah Pak Hashim. Namun konon hanya dapat dibuka oleh orang yang terpanggil. "Aku percaya itu kamu, Ra," ujar Pak Hashim penuh keyakinan. "Kau tidak datang ke desa ini tanpa alasan." Malamnya, Raka tak bisa tidur. Ia menatap lenggit-lenggit kamar sembari mendengar suara denting lonceng kecil, suara yang tidak berasal dari manapun. Saat ia bangun dan mengintip keluar jendela, ia melihat sosok berjubah putih berdiri diam di bawah pohon beringin tua mengarah ke rumah Pak Hashim. Ketika mata mereka bertemu, sosok itu mengangkat tangannya menunjuk ke arah langit, lalu menghilang dalam sekejap. Raka tahu perjalanannya baru saja dimulai, dan kali ini ia tak hanya menelusuri jejak seorang wali, tapi juga menghadapi warisan spiritual yang berbahaya jika diabaikan. Langit sore di desa Gunung Jati mulai berubah muram. Meski matahari belum tenggelam, udara mendadak terasa lebih berat, seolah menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Sunyi, terlalu sunyi, bahkan suara burung pun tak terdengar. Kiai Mahfudz melangkah pelan menyusuri pematang sawah, diikuti Sunan Kudus dan Rafi. Mereka menuju sebuah batu besar yang terletak di tengah kebun bambu. Batu yang sudah lama dianggap keramat dan tak boleh disentuh. "Batu ini," ujar Kiai Mahfudz sambil menyentuh permukaannya yang kasar dan dingin, "konon menyimpan pesan terakhir dari Sunan Gunung Jati yang tak pernah sempat dituliskan." Rafi menelan ludah. Matanya tak lepas dari batu itu. "Apakah ini ada hubungannya dengan mimpi-mimpi aneh yang aku alami, Kiai?" Sunan Kudus menatap Rafi dalam-dalam. "Itu bukan sekadar mimpi. Kau telah dipilih untuk melihat yang tak bisa dilihat orang biasa. Dan malam ini
kita akan buka segelnya. Saat langit berubah semakin kelam, Kiai Mahfudz mulai membaca doa-doa dalam bahasa Arab kuno. Suara lirihnya seolah memecah keheningan yang membatu. Lalu tiba-tiba, batu itu bergetar halus, nyaris tak terdengar namun cukup untuk membuat bulu kuduk Raffi berdiri. Retakan halus muncul di bagian tengah batu. Dari dalamnya keluar semburat cahaya merah samar, memantulkan simbol-simbol aneh yang mulai bergerak seperti hidup. Raffi merasa seolah disedot ke dalam kilasan masa lalu dia. Melihat sosok berjubah putih yang duduk bersila dikelilingi oleh para muridnya. Salah satu murid itu memiliki wajah yang sangat mirip dengannya. Wasiat Sunan Gunung Jati, bisik suara yang tak jelas dari arah batu, hanya bisa diwariskan pada darah keturunannya. Kau, Raffi, adalah satu-satunya kunci. Tiba-tiba tanah bergetar ringan, angin berdesir kencang, dan dari kejauhan terdengar suara seperti bisikan doa dan ratapan. Malam pun jatuh dengan cepat, dan dari balik gelapnya pohon bambu muncul bayangan tinggi besar, seolah mengawasi dari dunia lain. Dia datang, ujar Kiai Mahfudz dengan suara bergetar. Penjaga perjanjian, kita harus siap. Desa Giriwangi mulai kehilangan ketenangan. Hawa panas tak wajar menyelimuti malam-malam mereka, dan suara gamelan yang seharusnya hanya terdengar dari langgar tua, kini mengalun dari arah bukit tempat makam Sunan Lemah Duwur berada. Warga mulai menyadari sesuatu yang terkunci selama berabad-abad sedang terbuka perlahan. Pak Syakir, sesepuh desa, mendatangi Ki Wiryo dengan wajah pucat. 2 ekor ayam jago dan 1 kambing hitam ditemukan mati di dekat batu watu lumbung. Dada mereka terkoyak dan darahnya membentuk pola seperti tapak tangan raksasa. Wajah Ki Wiryo mengeras. Ia tahu itu bukan ulah binatang biasa, melainkan pertanda bahwa sosok penjaga lama sedang terbangun. Di rumah panggung tua milik keluarga Mawardi, Nimas, cucu perempuan Pak Mawardi yang baru pulang dari kota, mulai mengalami mimpi-mimpi ganjil. Ia bermimpi berjalan menyusuri lorong gua bercahaya merah darah, di mana suara lantunan syahadat bercampur dengan ratapan bayi. Dalam mimpi itu, ia selalu bertemu sosok lelaki tua berjubah putih yang mengisyaratkan untuk kembali ke sumbernya. Anehnya, setiap bangun, ia mendapati kaki dan lengannya kotor tanah. Setelah berkonsultasi dengan Ki Wiryo, diketahui bahwa garis keturunan Nimas ternyata terhubung langsung dengan murid dari salah satu wali yang dulu mengunci gerbang gaib di bawah Bukit Giriwangi. Darahmu memanggilmu untuk menebus apa yang pernah dilakukan nenek buyutmu. Kau adalah jembatan, ujar Ki Wiryo dengan nada berat. Malam itu, Nimas, Ki Wiryo, dan Pak Syakir memutuskan untuk melakukan tirakat di sekitar kompleks makam Sunan Lemah Duwur. Namun, setibanya mereka di sana, suasana berubah drastis. Lampu minyak tiba-tiba padam dan kabut hitam pekat turun dengan cepat, menyelimuti mereka hingga tak bisa melihat apapun, kecuali cahaya samar dari batu nisan yang retak. Dari kegelapan, terdengar suara berat dan bergetar. Keturunan yang memecah janji telah kembali. Apakah kau siap menanggung dosa leluhurmu? Tiba-tiba, tanah berguncang. Batu watu lumbung terbelah perlahan, memperlihatkan pintu batu bertuliskan huruf Arab kuno bercampur aksara Jawa. Ki Wiryo memejamkan mata dan berucap, inilah permulaan dari penghakiman. Malam itu hujan kembali turun, membasahi pelataran masjid tua yang kini menjadi pusat kegelisahan warga desa. Leran, suara gemuruh petir menyatu dengan angin yang berhembus kencang, menggoyangkan dedaunan dan membuat bayang-bayang pohon menari mencekam di dinding rumah-rumah warga. Setelah penemuan nisan tua bertuliskan nama Maulana Ishak di belakang masjid, Ustadz Ghazali tak lagi bisa tidur nyenyak. Ia merasa ada yang memanggilnya tiap malam. Suara
lirih, seolah berasal dari lorong waktu yang terhimpit di antara masa lalu dan masa kini. Ia tak berani menceritakannya pada siapapun, kecuali kepada Arman dan Pak Fadlan. Mereka bertiga berkumpul di ruang dalam masjid. Pak Fadlan membawa lembaran-lembaran manuskrip tua yang ia temukan di balik dinding kayu ruang imam, tersembunyi dalam celah yang hanya bisa dibuka dengan ayat tertentu. Lembaran itu bertuliskan bahasa Arab Pegon, berisi syair dan peringatan dari seorang ulama yang menyebut dirinya sang penjaga rahasia wali. Ini bukan sekadar sejarah, ini pesan terakhir, ujar Pak Fadlan sambil menunjukkan halaman dengan cap merah menyerupai darah kering. Jika pintu ke makam rahasia dibuka tanpa izin yang sah, maka ruh para penjaga akan gelisah. Mereka akan datang menagih janji yang dulu pernah diingkari oleh keturunan pengkhianat. Arman yang selama ini skeptis mulai merasakan kejanggalan. Malam-malam terakhir, ia sering bermimpi bertemu seorang lelaki tua, berjubah putih dengan mata berkaca-kaca. Lelaki itu tak pernah bicara, hanya menunjuk ke arah belakang masjid, lalu menghilang dengan desahan lirih seperti angin yang tersangkut di celah jendela. Aku rasa, kita harus masuk ke ruang bawah tanah yang terkunci itu, bisik Arman. Ustadz Ghazali mengangguk. Malam Jumat ini, kita buka dengan doa. Bila benar ini pesan para wali, kita harus menghormatinya. Dan malam itu pun tiba. Dengan membawa kitab kuno dan lampu minyak, mereka membuka pintu kecil di belakang ruang wudhu. Tangga batu menurun, curam menuju ruang bawah tanah yang lama terkunci. Bau tanah basah bercampur dupa tua menyambut mereka. Dindingnya dipenuhi ukiran kaligrafi dan simbol-simbol aneh yang tak dikenal. Di ujung lorong sempit itu, mereka menemukan pintu kayu besar dengan paku besi menonjol. Tertulis, hanya yang bersih hatinya dapat membuka rahasia ini. Ustadz Ghazali membaca doa-doa dari kitab tua itu, lalu menyentuhkan telapak tangannya ke pintu. Gemuruh lirih terdengar. Pintu itu membuka perlahan, menghembuskan udara dingin yang membuat lilin mereka hampir padam. Di dalamnya, mereka menemukan ruangan batu berbentuk bundar. Di tengahnya terdapat pusara tanpa nama, dikelilingi lilin hitam yang sudah padam. Tapi yang paling mengejutkan adalah ukiran di dinding. Potret wajah 9 orang berjubah. Salah satunya sangat mirip dengan Arman. Ini tidak mungkin. Arman bergumam, tubuhnya gemetar. Kenapa wajah itu seperti aku? Tiba-tiba dari balik pusara terdengar bisikan. Janji belum ditepati, darah belum ditebus. Malam di desa Kembangarum terasa berbeda. Udara lebih dingin dari biasanya, dan suara jangkrik yang biasanya meriah terdengar pelan, seperti berbisik. Setelah penemuan batu pusaka berukir lambang wali, Mbah Karim memutuskan untuk memanggil seseorang dari luar desa, seorang ahli sejarah dan spiritualis dari Demak bernama Kiai Mahfud. Orang yang dipercaya pernah menelusuri jejak para wali Songo secara langsung. Kiai Mahfud datang dengan kereta tua dan seorang muridnya yang pendiam bernama Anwar. Begitu sampai di pelataran rumah Mbah Karim, ia langsung memandangi batu itu, lalu menunduk hormat tanpa berkata-kata. Ini bukan sembarang pusaka, ucapnya pelan. Ini adalah pecahan dari petilasan Sunan Kudus yang dulu hilang saat perang besar meletus antara kerajaan Demak dan Mataram. Menurut penjelasan Kiai Mahfud, pusaka ini merupakan jimat pelindung desa yang diberikan oleh Sunan Kudus pada salah satu santrinya yang tinggal di daerah tersebut. Namun, setelah keturunannya melupakan ajaran sang wali dan justru menggunakan pusaka itu untuk keperluan duniawi, kekuatannya tersegel dalam tanah, menunggu waktu untuk bangkit kembali. Bukan kebetulan batu ini ditemukan sekarang. Sesuatu sedang bergerak di dimensi lain, kata Kiai Mahfud dengan suara berat. Malam itu, Kiai Mahfud
melakukan ritual di depan batu pusaka. Ia menaburkan bunga 7 rupa, menyalakan dupa, dan membaca doa-doa kuno dari kitab warisan Sunan Kalijaga. Saat bacaan mencapai puncak, tiba-tiba angin bertiup kencang dari arah bukit. Api obor yang menyala mulai menari liar, dan cahaya di sekeliling batu mendadak berubah kehijauan. Lalu, suara lirih terdengar dari balik gelap, seperti tangisan atau lantunan tembang kuno Jawa. Semua yang hadir membeku. Mata Anwar berkaca-kaca, tubuhnya gemetar hebat. Ada arwah yang belum tenang. Salah satu keturunan santri itu masih hidup. Dan ada di antara kalian, ujar Kiai Mahfudz dengan mata tajam, menatap ke arah Rama anak muda desa yang selama ini banyak membantu. Rama kaget, ia tak tahu apa-apa soal leluhurnya. Tapi malam itu, semuanya berubah. Dalam tidurnya, ia bermimpi masuk ke dunia asing padang ilalang di bawah bulan merah darah. Dan seorang lelaki berjubah putih berdiri di ujung jalan, memanggilnya sambil berkata, warisan ini bukan hanya darah, tapi juga beban dan jalan menuju terang atau kehancuran. Rama terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan luka kecil di telapak tangan kirinya, berbentuk simbol yang sama seperti ukiran di batu pusaka. Malam kembali turun di lereng Gunung Muria. Suara jangkrik bersahut-sahutan, namun di antara mereka terdengar alunan gamelan samar dari arah utara. Suara itu tidak berasal dari desa manapun seolah, berasal dari balik tanah dan akar. Raka dan Kiai Mustafa melanjutkan perjalanan menuju tempat yang disebut oleh Kiai Raden Karim dalam mimpi. Mereka harus menemukan Goa Langgar, sebuah gua tersembunyi yang menurut legenda menjadi tempat para wali menyembunyikan kidung pamungkas, sebuah doa dalam bentuk tembang yang konon bisa membuka gerbang alam gaib. Namun untuk sampai ke sana, mereka harus melewati Lembah Watu Kelir, daerah yang dikeramatkan karena diyakini menjadi wilayah para penjaga tak kasat mata. Udara di lembah terasa berat dan langkah kaki mereka sering terasa seperti menginjak bayangan. Angin berdesir dengan suara lirih seperti bisikan yang tak dimengerti. Tiba di mulut gua, aroma dupa dan tanah basah menyambut mereka. Kiai Mustafa membuka kitab tua peninggalan ayahnya. Di situ tertulis bahwa hanya suara yang bersih dari niat duniawi yang mampu membangunkan kidung tersebut. Raka diminta untuk membacakan bait demi bait, sementara Kiai Mustafa menjaga lingkaran doa. Begitu bait terakhir dilantunkan, dinding gua bergetar perlahan. Suara gamelan yang tadi samar kini terdengar jelas, dan dari dasar gua muncul cahaya keemasan membentuk tulisan aksara Arab Pegon yang menyala di udara. Tapi dari celah batu muncul bayangan hitam tinggi membawa hawa dingin menusuk tulang. Dia penjaga kidung itu, gumam Kiai Mustafa. Raka, jangan mundur, lanjutkan kidungnya. Bayangan itu mencoba menghalangi, tapi ketika Raka melanjutkan nyanyiannya, wujud bayangan tersebut berangsur larut dalam udara, seperti kabut pagi yang terhapus cahaya. Saat kidung selesai, cahaya menghilang, menyisakan gulungan naskah kecil bersampul. Kulit kidung Pambuko, kabeh kitab warisan wali yang dipercaya hanya bisa dibaca oleh orang yang telah dibuka matanya. Namun satu hal belum mereka sadari, membuka kidung ini berarti membuka jalan lain. Jalan yang juga akan diikuti oleh mereka yang ingin menguasai kekuatan para wali dengan maksud yang gelap. Malam itu sunyi, angin seolah takut menyentuh dedaunan, dan hanya suara langkah kaki Fatimah dan Ki Bahar yang bergema di antara pepohonan. Mereka berjalan menyusuri jalur sempit di balik reruntuhan pondok pesantren lama yang konon telah ditinggalkan sejak tragedi pembantaian santri tahun ke-1821. Jalur ini disebut tanah terlarang oleh penduduk sekitar karena dipercaya sebagai wilayah
kekuasaan makhluk halus, penjaga rahasia, wali yang disembunyikan. Jangan bicara apapun kalau sudah melewati batu besar itu, bisik Ki Bahar. Menunjuk sebuah batu nisan tua yang tertutup lumut, berdiri miring seperti lelah menanggung dosa masa lalu. Fatimah hanya mengangguk, menahan napas, dan mengikuti langkah kaki Ki Bahar yang terasa semakin berat. Langit di atas mereka tampak hitam pekat, tanpa bintang, seolah alam enggan menyaksikan apa yang akan mereka temukan. Sesampainya di tengah area terlarang, mereka menemukan semacam altar batu, dihiasi dengan bekas sesajen kering dan tulisan Arab gundul yang sudah nyaris terhapus. Ki Bahar menyentuhnya perlahan, membaca dalam hati, lalu menoleh pada Fatimah. Ini bukan tempat biasa. Ini adalah mihrab, jasad tempat terakhir waliullah itu bersembunyi sebelum ajalnya. Direnggut karena dikhianati. Jelasnya, tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar pelan. Suara jeritan wanita samar terdengar dari balik pepohonan. Fatimah gemetar. Suara itu seperti tangisan atau rintihan. Katanya terbata. Tanpa peringatan, bayangan hitam setinggi 2 meter muncul di sisi kanan mereka. Matanya merah menyala. Tubuhnya tertutup jubah compang-camping, dan dari mulutnya keluar bisikan yang menyebut nama Ki Bahar berulang kali. Ba-ar. Ki Bahar segera merapal doa, memegang tasbih kayu cendana yang diberi gurunya dulu, lalu menyuruh Fatimah berjongkok. Dia penjaga. Aku harus bicara dalam bahasa mereka. Dengan lantang, Ki Bahar mengucapkan bait-bait dalam bahasa Jawa kuno yang menggema aneh di udara. Bayangan itu berhenti, lalu perlahan berubah menjadi sosok lelaki berjubah putih dengan wajah rusak terbakar. Aku adalah Syekh Zubair, satu dari 9 wali yang dilupakan. Suaranya serak seperti batu digesek. Fatimah terkejut. Sosok itu adalah yang selama ini dicari. Syekh Zubair, wali yang namanya sengaja dihapus dari sejarah karena keberadaannya dianggap mengancam kekuasaan koloni. Ia meninggal dibakar hidup-hidup di tempat ini setelah dituduh menyebarkan ilmu hitam. Padahal yang ia ajarkan hanyalah ilmu mahrifat tingkat tinggi yang tak dipahami banyak orang. Apa yang kau cari di tempat terkutuk ini, Bahar? Tanya Syekh Zubair. Kini berjalan mendekat dengan langkah berat, seperti menahan luka masa lalu. Kebenaran, Syekh, dan damai untuk arwahmu, jawab Ki Bahar, menunduk hormat. Syekh Zubair menatap langit. Damai tak akan datang sebelum semua anak cucuku tahu kebenaran. Kuburku bukan di sini. Aku dikubur di tengah kuburan Belanda yang kini dijadikan taman kota. Seketika itu juga angin berhenti. Bayangan Syekh Zubair menghilang dan altar batu itu terbelah sedikit, memperlihatkan secarik kitab berbalut kulit kambing yang tampak utuh. Meski telah dikubur berabad-abad, Fatimah menahan air mata. Ia tahu perjalanan mereka belum selesai, justru baru saja dimulai. Langit di atas dusun Mambulan perlahan lehen, berubah menjadi kelabu. Matahari telah tenggelam di balik deretan bukit, dan kabut mulai merayap turun menutupi jalan tanah yang mengarah ke perkampungan. Ranu, Ahmad, dan Pak Mufid baru saja menyelesaikan wirid malam di langgar kecil peninggalan Sunan Bonang yang terletak di puncak bukit. Mereka bertiga memutuskan untuk pulang sebelum malam semakin larut. Namun, langkah mereka tertahan saat menemukan jalur yang biasa mereka lewati kini tertutup semak belukar tebal yang sebelumnya tidak ada. Pak Mufid mengerutkan dahi. Ini tidak benar. Jalur ini selalu bersih. Kita harusnya sudah melihat gapura kayu perbatasan dusun. Ahmad menyorotkan senter ke depan, tapi cahayanya sialuala terhisap kabut. Pak, coba kita balik lagi saja, saran Ranu. Suaranya bergetar.
Tapi saat mereka menoleh ke belakang, jalan yang barusan mereka lewati pun lenyap, digantikan oleh rimbunnya hutan bambu yang tampak tua dan asing. Astagfirullah, kita sedang diuji, bisik Pak Mufid sambil menggenggam tasbihnya erat. Suara angin tiba-tiba berubah menjadi bisikan samar. Ranu mendengar namanya dipanggil lirih, seolah berasal dari balik batang pohon tua. Ia mencoba menepis rasa takutnya, tapi kakinya seperti tertarik untuk melangkah. "Jangan berpencar," teriak Pak Mufid saat Ranu mulai berjalan ke arah suara. Ahmad segera menarik Ranu kembali. "Itu bukan suara manusia, Ron. Fokus ke bacaanmu." Langkah mereka kini dipenuhi zikir dan doa, berusaha tetap dalam satu barisan. Tiba-tiba dari balik pepohonan muncul sosok hitam besar, bertubuh bungkuk dengan wajah tertutup rambut. Matanya merah menyala dan mulutnya mengeluarkan suara geraman rendah. Pak Mufid langsung mengangkat tangannya dan mengucap, "Allahu Akbar." Sosok itu mengerang keras, lalu lenyap bersama kabut tebal yang menyelimuti sekeliling mereka. Beberapa menit kemudian, kabut perlahan menipis. Di kejauhan, terlihat samar-samar gapura kayu khas dusun Mambulan. Mereka bergegas ke sana tanpa berbicara sepatah kata pun. Sesampainya di gapura, waktu terasa berjalan lambat. Langit masih kelabu. Tapi ketika mereka melewatinya, azan subuh terdengar dari kejauhan. Mereka baru sadar bahwa perjalanan yang terasa hanya 1 jam, ternyata telah berlalu semalam penuh. Pak Mufid memandang langit. Itu bukan jalan biasa. Kita diuji lewat jalur gaib. Dan aku yakin ini belum yang terakhir. Ahmad dan Ranu saling pandang. Dada mereka masih bergemuruh karena ketegangan yang belum hilang. Tapi keduanya tahu satu hal. Perjalanan mereka belum selesai. Masih ada misteri besar yang harus mereka hadapi. Sesuatu yang lebih gelap yang berakar dari masa lalu leluhur mereka sendiri. Kabut di hutan Alas Muria malam itu terasa jauh lebih tebal dari biasanya. Langit tertutup mendung, seolah langit pun menolak untuk menyaksikan apa yang akan terjadi malam itu. Hanya cahaya samar dari lentera tua yang digenggam Mbah Raga yang membimbing langkah rombongan menuju tempat terakhir yang ditunjukkan dalam mimpi. Kiai Basir, sebuah candi kecil tua tersembunyi dalam jantung hutan, disebut sebagai Sendang Asih Songo. Langkah mereka berat. Setiap pohon di sekeliling mereka seakan bergerak pelan, seolah menyaksikan dan menanti kehancuran atau kebangkitan. Rasa dingin menusuk sampai ke tulang. Sumarno, yang sejak awal perjalanan sudah terlihat paling gugup, terus membaca doa dengan suara gemetar. Setibanya di tempat itu, mereka disambut oleh sebuah punden batu kuno yang hampir tertutup akar dan lumut. Di tengahnya terdapat lubang kecil yang terus-menerus mengalirkan air jernih sendang itu. Tapi airnya kini menghitam pekat dan berdiri di sekelilingnya adalah 9 sosok berjubah hitam, makhluk-makhluk yang pernah disebut oleh Mbah Raga sebagai bayangan pengkhianat. Wajah mereka tidak terlihat, hanya kegelapan yang membentuk siluet. Mereka tidak berbicara, tapi bisikan mereka menggema di kepala semua orang yang hadir. "Kalian datang terlambat." Mbah Raga melangkah maju, mengangkat tongkat kayu yang diikat dengan untayan benang merah dan potongan surban milik wali terdahulu. "Kami bukan terlambat. Kami datang tepat ketika waktu memanggil." Tiba-tiba langit menggelegar, petir menyambar, tetapi tak menyentuh tanah. Sinar itu malah menyatu ke arah sendang. Dan dari situ perlahan muncul sesosok cahaya wujud yang menyerupai Kiai Nur Wahid. Tapi kali ini matanya bersinar terang dan tenang. "Waktu kalian telah datang," suaranya menggema dari cahaya itu. "Satu di antara kalian harus menjadi perantara terakhir." Semua menatap bingung. Sampai akhirnya Kiai Basir melangkah ke depan. "Biarkan aku," ucapnya dengan suara pelan tapi mantap. "Semua dosa para pengkhianat
harus dibayar. Jika harus dengan jiwaku, aku rela. Cahaya menyambutnya. Tubuh Kiai Basir melayang pelan, dan tubuhnya mulai berpijar sebelum lenyap menyatu dalam sendang. Seketika, sosok-sosok berjubah hitam itu menjerit-jeritan yang tidak berasal dari dunia ini. Satu persatu, mereka terbakar oleh cahaya yang terpancar dari sendang. Hingga akhirnya, semuanya sirna, dan hutan kembali hening. Mbah Raga jatuh berlutut, menangis. Sudah berakhir. Namun sebelum mereka pergi, air sendang yang hitam berubah menjadi bening. Di dasarnya, tampak batu bertuliskan kalimat dalam aksara Jawa kuno, Wasis Onggon Nyawang, Mung Ting Resik Atine. Hanya yang bersih hatinya yang dapat melihat kebenaran. Mereka pun pulang. Tapi mereka tahu, tidak ada kepulangan yang sepenuhnya utuh. Satu dari mereka telah menjadi bagian dari cahaya. Dan selama hutan Alas Muria masih berdiri, kisah ini akan terus hidup. Malam itu, setelah hilangnya Kiai Basir ke dalam cahaya suci, hanya keheningan yang tersisa di sekitar. Sendang Asih Songo, Mbah Raga, dan Sumarno berdiri membatu, masih terpaku pada peristiwa yang baru saja terjadi. Namun, suasana segera berubah. Udara menjadi dingin. Kabut menyelimuti area, seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kepergian seorang wali. Ini belum selesai, gumam Mbah Raga. Matanya menyipit, menatap bayangan yang mulai bergerak dari balik pohon-pohon besar. Dari dalam kabut muncul sosok berjubah putih. Wajahnya tertutup selendang halus, melayang tanpa suara. Sumarno mundur satu langkah, tapi Mbah Raga mengangkat tangan, memberi isyarat untuk tetap tenang. Aku adalah penjaga gerbang antara dunia manusia dan alam gaib. Suara sosok itu terdengar seperti gema di dalam kepala mereka, bukan melalui mulut. Sumarno menelan ludah. Apakah Anda yang menjaga Sendang Asih Songo selama ini? Sosok itu mengangguk perlahan. Sumur ini bukan hanya tempat keramat, tapi gerbang. Di baliknya tersegel perjanjian lama antara Wali Songo dan makhluk penjaga dunia bawah. Kiai Basir telah menyempurnakan kembali ikatan itu dengan mengorbankan dirinya. Mbah Raga terdiam. Matanya menatap air sumur yang kini jernih dan tenang. Lalu apa yang harus kami lakukan? Menjaga cerita ini tetap hidup. Jangan biarkan manusia serakah menggali apa yang seharusnya tetap tersembunyi. Sendang Asih Songo telah tertidur kembali. Namun, jika terusik, ia akan bangkit, membawa kutukan yang jauh lebih dahsyat. Seketika, sosok itu menghilang bersama kabut yang perlahan tersapu angin. Hening kembali menyelimuti malam. Sumarno menatap Mbah Raga. Apa kita akan tetap di sini? Tidak, jawab Mbah Raga. Kita akan pergi, tapi hanya untuk sementara. Karena tempat ini akan selalu butuh penjaga. Mereka pun berjalan menjauh dari sumur, meninggalkan cahaya rembulan yang kini memantul tenang di atas permukaan air. Tak ada yang tahu kapan gerbang itu akan terbuka lagi. Tapi satu hal pasti, rahasia Wali Songo belum sepenuhnya terungkap. Langit di atas Sendang Asih Songo kini berwarna kelabu, seolah tahu bahwa malam ini akan menjadi penutup dari segala misteri yang selama ini tersembunyi. Embun dingin menetes pelan dari pucuk daun, dan suara jangkrik seakan terhenti, memberikan ruang bagi keheningan yang mencekam. Mbah Raga berdiri di tepi sendang bersama Sumarno. Setelah pertemuan mereka dengan sosok penjaga gaib, keduanya tidak lagi memandang tempat ini sebagai sekadar sumber air suci. Mereka kini tahu bahwa di balik tenangnya permukaan air itu tersembunyi sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya, gerbang menuju dunia lain yang hanya ditutup oleh perjanjian tua para wali. Sumarno, kata Mbah Raga, lirih. Suaranya serak dimakan usia. Aku rasa tugasku hampir selesai. Tapi kamu harus melanjutkan ini semua. Sumarno terdiam. Lelaki muda itu tidak pernah menyangka
hidupnya akan bersinggungan dengan dunia mistik. Apalagi harus menjadi penjaga warisan para Wali Songo. Tapi pengalaman ini telah mengubahnya. Dia bukan lagi sekadar wartawan investigasi yang mencari cerita viral. Kini, dia adalah saksi dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Tiba-tiba, dari balik semak, muncul Ki Suro tetua desa yang dulu menyuruh Sumarno untuk menjauhi tempat ini. Namun kini, wajahnya tidak lagi menunjukkan kemarahan, melainkan ketakutan. Kalian sudah membangunkan sesuatu, ucap Ki Suro. Tadi malam, di rumahku, bayangan hitam berdiri di ambang pintu. Itu bukan manusia. Mbah Raga memejamkan mata. Gerbangnya mulai retak. Mereka bertiga berdiri mengelilingi sendang. Mbah Raga mengambil sebuah kendi kecil yang sejak tadi ia bawa. Di dalamnya air dari 7 sumber suci yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Aku akan menyelesaikan ritual penguncian terakhir, tapi butuh pengorbanan, ucapnya, dan darah keturunan penjaga asli. Sumarno menatap Mbah Raga, lalu Ki Suro, lalu akhirnya menunduk dalam diam. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa kata, ia menyayat telapak tangannya dan meneteskan darah ke dalam kendi. Air dalam kendi itu langsung bergetar, memunculkan cahaya lembut berwarna biru pucat. Mbah Raga menuangkan air tersebut ke dalam sendang sambil membaca doa-doa kuno yang hanya diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Saat tetes terakhir jatuh, tanah bergetar pelan dan suara gemuruh terdengar dari dasar sendang. Di kejauhan, terdengar lenguhan suara makhluk yang telah lama dikurung. Tapi kemudian, sunyi. Gerbang kembali terkunci. Sekarang semuanya bergantung padamu, ucap Mbah Raga ke Sumarno. Jangan pernah biarkan siapapun menyentuh tempat ini lagi. Beberapa bulan berlalu. Sumarno kini tinggal di desa, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan menjaga sendang dalam diam. Ia menulis kisah ini bukan untuk disebarkan sebagai berita, tapi sebagai catatan warisan Nagar. Suatu saat nanti, ketika dunia mulai melupakan, ada seseorang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik rindangnya pohon-pohon tua dan tenangnya permukaan air sendang. Rahasia besar tetap tersembunyi. Sendang Asi Songo tetap berdiri, tenang, sunyi, tapi tak pernah sepenuhnya aman. Dan di malam-malam tertentu, jika kamu berdiri cukup dekat, kamu bisa mendengar suara pelan dari dalam air. Kami masih di sini.